Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sepi, kenapa sedikit sekali yang menjawab? Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya yang belum on kamera silahkan on kamera terlebih dahulu biar kelihatan wajah kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian, baik ketua kelas ataupun yang perwakilan, bisa memimpin doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Vira dipersilahkan. Amin. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran pada pagi hari ini akan berlangsung dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sehat? Alhamdulillah. Dalam kondisi seperti ini, Ibu berharap kalian baik di rumah ataupun di luar rumah selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer, mengingat virus corona pada sekarang ini masih ada. Baik anak-anak, setelah ini Ibu akan mengirimkan link presensi kepada kalian di room chat Zoom. Silahkan Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Sebentar. Oke, sudah Ibu kirim. Silahkan kalian isi, Ibu kasih waktu 1 menit. Silahkan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi presensi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Belum ada? Belum ada? Oke, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, apabila dari kalian mau aktif menjawab pertanyaan pada pembelajaran Ibu, Ibu akan memberikan reward berupa, betul sekali, reward berupa poin. Jadi, siapa yang ingin mencoba menjawab? Oke, baik Vina. Sistem ekspresi? Oke, betul sekali. Jadi, pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai sistem ekspresi. Jadi, kenapa sih kita belajar sistem ekspresi? Ada yang ingin mencoba menjawab lagi? Oke, Vira dipersilahkan. Betul sekali ya jawaban dari Vira. Jadi dengan mempelajari sistem ekspresi ini diharapkan kita bisa menjadi lebih memahami organ apa saja sih yang berperan dalam pengeluaran zat sisa, memahami bagaimana sih mekanisme proses pengeluaran zat sisa, hasil metabolisme, dan apa saja sih yang dikeluarkan dari tubuh, serta penyakit apa saja sih yang muncul pada organ ekskresi. Nah, sebelum kita masuk pada materi ekskresi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini yang pakai kacamata apakah banyak? Ibu lihat banyak ya. Jadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian yang berkacamata. Pernah nggak sih waktu kalian keluar rumah memakai kacamata, terus pada kondisi saat ini kan mengharuskan kita untuk memakai masker. Nah, dari kalian yang memakai kacamata dan masker barengan, apakah pernah kacamata kalian ini berembun gara-gara hembusan dari nafas kalian? Pernahkah? Oke, pada pernah ternyata. Jadi, kenapa sih bisa begitu? Ada yang ingin mencoba menjawab? Kenapa sih pada kacamata bisa terdapat embun saat kita mengeluarkan nafas? Oke, sepertinya Bobby ingin menjawab.
Oke, Bobby dipersilahkan. Oke, baik sekali. Terima kasih buat Bobby yang udah mau menjawab. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Bobby. Saat kacamata berembun itu disebabkan karena ada karbon dioksida yang keluar. Begitu ya, Bobby? Oke, betul sekali. Jadi sebenarnya embun yang keluar itu merupakan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, proses ini menandakan bahwa fungsi sistem ekskresi pada tubuh kamu itu sedang bekerja. Saat bernafas, sistem ekskresi mengeluarkan zat-zat berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, zat yang keluar tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, alias hanya berisi sampah dan racun dari hasil metabolisme tubuh kamu. Dari analogi yang Ibu berikan ini, sudah pahamkah bagaimana kerja dan fungsi sistem ekskresi pada manusia? Belum? Oke, ternyata masih belum paham ya. Jadi karena banyak yang belum mengerti, Ibu akan bertanya kembali. Di sini siapakah yang suka berolahraga? Oke, pada Rexen banyak juga yang suka olahraga. Olahraga apa yang kalian gemari? Macam-macam. Oke, di room chat banyak yang menjawab macam-macam. Ada lari, ada berenang, ada basket, ada yang sepak bola. Oke, bagus sekali. Oke, dari kalian yang gemar berolahraga ini, setelah kalian berolahraga, apakah tubuh kalian mengeluarkan keringat? Berkeringat? Oke. Pada menjawab berkeringat. Kenapa sih setelah olahraga kita bisa berkeringat? Siapa yang ingin menjawab? Belum ada yang ingin menjawab? Salah nggak apa-apa. Kita belajar bareng di sini. Yuk, siapa yang ingin mencoba menjawab? Oke, Dodi. Dodi dipersilahkan menjawab. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Dodi. Kita mengeluarkan keringat ini merupakan hasil dari sistem ekskresi. Keringat yang keluar ini terjadi agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Zat-zat beracun tersebut merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, proses mengeluarkan zat-zat beracun ini yang biasa disebut dengan ekskresi. Lalu Ibu ingin bertanya, menurut kalian bagian tubuh mana sajakah yang mengalami proses ekskresi ini? Oke, di room chat sudah masuk. Kulit, paru-paru, jantung. Apakah jantung iya? Oke, bagus sekali. Di room chat sudah rame mengisi apa saja organ ekskresi. Jadi seperti analogi yang Ibu berikan tadi, Ibu sudah memberikan 2 contoh dari organ ekskresi. Apa saja? Dari analogi yang pertama yaitu hal yang dikeluarkan yaitu hembusan nafas berupa karbon dioksida. Berarti organnya berupa, siapa yang ingin menjawab? Lina, baik. Apa Lina? Paru-paru. Bagaimana teman-teman lain? Setuju dengan jawaban Lina? Oke, bagus sekali. Jawaban Lina yaitu benar, paru-paru. Untuk pada analogi yang kedua, yaitu yang dikeluarkan berupa keringat, organnya berarti berupa, siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan Danisa. Ya, jawaban dari Danisa, kulit. Apakah teman-teman lainnya setuju dengan jawaban Danisa? Setuju? Oke, bagus sekali. Jawabannya betul, yaitu kulit. Jadi,
Sistem ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau beracun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia ini meliputi yang pertama yaitu ada kulit, yang kedua ada ginjal, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu bagaimana struktur dan fungsi organ-organ tersebut. Baik, sampai di sini sudah paham kenapa sistem ekskresi ini penting banget bagi kita? Oke, jadi dari beberapa jawaban sudah pada paham ya kenapa sistem ekskresi ini penting bagi tubuh kita. Nah, untuk itu sesuai tujuan pembelajaran kita pada sistem ekskresi, yaitu yang pertama untuk menjelaskan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia, dan menjelaskan bagaimana proses ekskresi pada manusia. Nah, di sini Ibu berharap dalam pertemuan ini kalian dapat memahami, karena nanti di akhir setelah pembelajaran, Ibu akan mengadakan kuis untuk menguji seberapa paham sih kalian dalam materi sistem ekskresi pada hari ini. Nah, untuk itu setelah ini Ibu akan menayangkan video mengenai materi pada pagi hari ini, yaitu sistem ekskresi. Ibu berharap kalian dapat menyimak dan memahami videonya. Karena nanti setelah video diputar, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa sih isi dari video tersebut. Oke, masih semangat? Sepertinya kok baru 1, 2, 3 orang yang masih semangat, yang lain masih semangat? Baik, karena sepertinya Ibu lihat masih banyak yang sudah mengantuk. Ibu ingin mengajak kalian untuk menggerakkan tangan supaya fresh lagi dan tidak ngantuk dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sampai akhir. Baik, tangannya 2. Silahkan digerak-gerakkan biar tidak mengantuk. Bagus sekali. Sudah tidak ngantuk, sudah fresh semua. Baik. Setelah ini Bu akan share screen mengenai video, silahkan ditonton. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan dua sistem pengeluaran lainnya, kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya enzim, hormon, air liur. Kalau defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau dalam bentuk feses. Jadi buang air besar bukan ekskresi adik-adik. Berarti apa saja sih organ-organ ekskresi? Organ-organ ekskresi hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kalau kakak biar gampang menghafalnya, ginjal, kupahat, ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yuk kita bahas satu persatu organ-organnya. Yang pertama adalah ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya adalah untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter.
Selanjutnya, kita akan bahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya urin primer masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea dari hati, kemudian ada amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun, seperti misalkan kalau yang merokok, racun nikotinnya dikeluarkan. Kalau yang makan obat, racun-racun berlebihnya juga dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dalam tubuh kita yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, serta hipodermis atau yang biasa disebut dengan subkutan. Yuk kita bahas dari epidermis. Lapisan terluar kulit ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas, sementara lapisan Malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan berpigmen. Epidermis lebih spesifik terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Stratum corneum adalah lapisan kulit mati yang selalu terkikis. Sementara stratum lucidum adalah tempat terjadinya proses keratinisasi, sehingga stratum lucidum tampak jelas sekali pada telapak tangan dan telapak kaki. Stratum granulosum tersusun atas banyak keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum, sementara lapisan spinosum tersusun atas keratinosit yang mensintesis protein keratin, dan stratum germinativum biasa disebut sebagai induk dari lapisan epidermis karena di lapisan inilah terjadi proses pembelahan sel-sel kulit terus-menerus. Berikutnya lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat yang fungsinya adalah menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut. Kemudian ada lagi pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel, serta ujung-ujung syaraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya adik-adik. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya adalah menjaga tubuh agar tetap hangat serta juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga tubuh tetap hangat. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam, urea, dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh loh. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Selain juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Yuk kita lihat seperti apa sih bentuknya kelenjar keringat. Kelenjar keringat seperti ini ya. Ini adalah penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori kulit. Berikutnya organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru seperti yang kita ketahui bersama adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas ya adik-adik. Terdapat di rongga dada sepasang. Fungsinya adalah untuk menghirup oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, ternyata paru-paru juga melepaskan zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Reaksi respirasi adalah glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, serta energi. Energi akan digunakan untuk kita beraktivitas, sementara karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang memiliki banyak fungsi seperti menawarkan racun, merombak sel-sel darah merah, merombak protein berlebih, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah tua dan merombak protein-protein berlebih.
Sel darah merah yang dirombak itu akan melepaskan hemoglobin, lalu hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Keduanya merupakan pigmen pewarna. Kalau urobilin adalah pewarna urin, sterkobilin adalah pewarna feses. Sehingga apapun makanan kita, urin kita tetap berwarna kuning dan feses selalu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian, protein-protein berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Nah, itu tadi fungsi-fungsi ekskresi pada organ hati. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya adik-adik. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya. Baik, setelah menyimak video tadi, ada yang ingin menjelaskan apa isi dari video tersebut? Ada? Tidak ada? Baik, karena tidak ada yang mengajukan, Ibu akan menunjuk salah satu. Coba Vina, Ibu ingin kamu menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada di video tadi. Baik, Vina dipersilahkan. Terima kasih Vina atas penjelasannya. Betul sekali, jadi sistem ekskresi itu seperti yang sudah dijelaskan tadi memiliki 4 organ, yaitu ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Pada organ ginjal sendiri merupakan organ yang paling utama dalam sistem ekskresi pada manusia dan terletak pada bagian bawah tulang rusuk di samping tulang belakang. Adapun fungsi utamanya seperti yang tadi, yaitu untuk menyaring darah dan mengeluarkannya melalui urin. Kemudian organ yang kedua yaitu paru-paru, yang merupakan sebuah organ ekskresi yang dapat menghilangkan suatu gas residu dari adanya proses pernafasan, yaitu H2O atau uap air dan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian organ yang ketiga yaitu hati. Hati ini menyaring darah yang berasal dari organ pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Kotoran dan racun yang tersebut ini akan dimasukkan ke dalam cairan empedu dan memasuki usus untuk dikeluarkan dalam bentuk tinja. Organ yang keempat yaitu kulit, yang merupakan kulit ini merupakan adanya sebuah lapisan sebagai pelindung terluar yang ada di suatu permukaan tubuh. Organ kulit ini mampu mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Baik, mungkin sekian penjelasan dari materi sistem ekskresi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak ada ya. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, setelah ini Ibu akan memberikan kuis mengenai materi yang kita pelajari tadi. Kuis akan Ibu bagikan di WhatsApp grup berupa link Google Form. Ibu kasih waktu 1 hari, jadi nanti kalian dapat mengisinya dengan batasan pengumpulan yaitu besok pukul 7 pagi sudah terkumpul semua. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kuis ini? Tidak ada. Baik, karena pada pembelajaran hari ini Ibu lihat banyak yang belum aktif, jadi Ibu harapkan pada pertemuan kedepannya Ibu berharap kalian semua pada aktif menjawab. Tidak perlu ditunjuk lagi karena kesalahan dalam menjawab itu hal yang biasa. Jadi Ibu ingin kalian dapat aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan ini, yaitu sistem ekskresi. Nah, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan salah satu dapat memimpin doa terlebih dahulu.
Amin. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin banyak yang belum paham. Untuk pertanyaan atau kalian apabila terdapat kebingungan dapat nanti menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Sekian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.